Api dan kepulan asap keluar dari sumur gas Pertamina Hulu Energi di Tuban. Ribuan calon jemaah haji di Tuban dan Bojonegoro siap berangkat ke Tanah Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Sketsa Pengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi penting dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Pengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Kobaran api keluar dari lokasi sumur gas milik Pertamina Hulu Energi Tuban East Java di Kabupaten Tuban pada Senin siang. Kepulan asap hitam disertai api yang membumbung tinggi ke udara sempat membuat warga dan pengguna jalan yang melintas di lokasi kejadian kaget. Sumur gas Pertamina Hulu Energi Tuban East Java atau PCE-TEJ yang ada di Desa Sambung Gede, Kecamatan Merak-Urak, Kabupaten Tuban, Senin siang mengeluarkan kobaran api berukuran besar beserta kepulan asap hitam yang membumbung tinggi ke udara. Kejadian yang berlangsung selama beberapa jam ini sempat membuat warga dan pengguna jalan yang melintas di kawasan setempat kaget. Sebab warga mengira semburan api disertai kepulan asap hitam yang berasal dari lokasi sumur gas Pertamina ini terjadi akibat kebakaran. Bahkan sejumlah warga yang melintas yang penasaran juga berhenti untuk mengabadikan momen ini dari kejauhan. Ada api besar, Mas. Oh, akhirnya berhenti lihat. Iya, berhenti lihat-lihat tuh, Mas. Oh, itu api dari apa, Mas? Enggak tahu, Mas, kurang paham saya. Tapi besar apinya, Mas? Iya, tadi sempat besar sih. Oh, itu masih tuh. Seberapa, Mas, tingginya, Mas, tadi? Wah, nggak tahu, Mas. Kelihatan dari sini tuh, Mas. Ini dari mana mau ke mana, Mas? Jalan-jalan, Mas. Oh, akhirnya berhenti lihat. Iya. Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, CRC Officer Pertamina Hulu Energi Tuban East Java, Amrullah menjelaskan bahwa kobaran api tersebut berasal dari kegiatan tes produksi sumur untuk memastikan sumur mampu memproduksi gas sesuai perjanjian jual beli gas. Ia juga menegaskan bahwa dalam menjalankan operasinya, pihaknya selalu mengacu pada SOP, sehingga setiap kegiatan dapat terukur dan aman. Selama tes produksi berlangsung, pihak perusahaan telah bekerja sama dengan PMD Sambung Gede dan PMD Sumber, sehingga apabila terdapat keluhan kesehatan, pihak PCE-TEJ siap siaga di kantor desa untuk ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur. Sementara itu, kegiatan tes produksi ini dilakukan mulai tanggal 22 hingga 24 April 2024. Siki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Sementara itu, seorang narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kabupaten Bojonegoro resmi menjalani program pembebasan bersyarat. Sebelumnya, napi tersebut dijatuhi hukuman 3 tahun penjara lantaran tergabung dalam Jamaah Islamiyah yang terafiliasi dengan organisasi teroris. Narapidana kasus terorisme bernama Baharudin Ahsan alias Azam Al-Bahar alias AK dinyatakan resmi mulai menjalani program pembebasan bersyarat dari masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bojonegoro pada Selasa pagi. Napi teroris berusia 45 tahun ini mendapatkan hak pembebasan bersyarat setelah memenuhi beberapa syarat administratif dan juga substantif. Selain itu, yang bersangkutan sebelumnya juga telah menyatakan ikrar janji setia kepada NKRI. Baharudin Azam alias AK sebelumnya dinyatakan bersalah dengan pasal 15 CO pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan dijatuhi vonis 3 tahun 3 bulan. Kasih Bimbingan Narapidana Anak Didik Lapas Kelas 2A Bojonegoro Gatot Suwaryoko mengatakan, Baharudin Azam alias AK yang diketahui merupakan warga Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, secara resmi menjalani program pembebasan bersyarat dari masa pidananya. Sebelumnya yang bersangkutan tergabung dalam jaringan Jamaah Islamiyah yang merupakan salah satu organisasi teroris di Indonesia. Menurut Gatot, selama menjalani hukuman di Lapas Kelas 2A Bojonegoro, yang bersangkutan sangat aktif berperilaku baik, rutin mengikuti pembinaan dan tidak pernah melakukan pelanggaran. Napiter atas nama Baharudin Azam alias Aba Karno, dia tempat tinggalnya di Kedung Dowo, Semen Kidul, Sukosewu. Dia ditahan sejak 21 November 2021, lama pidananya 3 tahun 3 bulan. Untuk saat ini yang bersangkutan mendapatkan program pembebasan bersyarat. Ini sebelumnya tergabung dari jaringan apa mungkin? Aba Karno ini dari jaringan Jamaah Islamiyah.
selama menjalani hukuman atau di Lapas Bojonegoro ini mungkin perilaku dari pihaknya yang bersangkutan seperti apa Pak di sini? Abah Karno ini selama menjalani masa pidana di Lapas Bojonegoro, yang bersangkutan aktif mengikuti kegiatan pembinaan kerohanian, pembinaan kemandirian, dan tidak pernah melakukan pelanggaran di dalam lapas. Kasih Binadik Lapas kelas 2A Bojonegoro berharap setelah menjalani program pembebasan bersyarat, narapidana tersebut bisa menjadi warga negara yang baik, selalu setia menjaga NKRI dan tidak terlibat lagi dalam perbuatan melanggar hukum ataupun terorisme. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Pemirsa, seorang warga asal desa Semanding, Kecamatan Kota Bojonegoro pada Senin siang dilaporkan tenggelam di Sungai Bengawan Solo setempat. Sebelum hanyut tenggelam, korban diketahui bersama dengan 3 rekannya tengah melakukan aktivitas penambangan di Sungai Bengawan Solo. Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap salah seorang warga bernama Ahmad Arif, warga desa Semanding, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, yang dilaporkan hanyut tenggelam di Sungai Bengawan Solo setempat Senin siang. Dengan menggunakan perahu karet, tim SAR melakukan pencarian terhadap korban dengan menyisir Sungai Bengawan Solo, tepat titik di mana terakhir korban dilaporkan tenggelam. Sebelum tenggelam, korban diketahui bersama 3 rekannya tengah melakukan aktivitas penambangan pasir di Sungai Bengawan Solo. Namun naas pada saat perahu sudah terisi pasir, keempatnya masih melanjutkan penambangan. Tidak diduga perahu yang ditumpangi keempatnya dihantam gelombang air Bengawan yang pada saat itu kondisi debit air Sungai Bengawan Solo meningkat secara tiba-tiba dan menyebabkan perahu karam. Keempat pekerja lalu berusaha menyelamatkan diri dengan cara menceburkan diri ke sungai. Namun satu korban yakni Ahmad Arif diketahui tidak bisa berenang dan kemudian tenggelam. Muhammad Zainuddin, tim SAR mengatakan saat ini petugas masih melakukan pencarian terhadap korban dengan melakukan penyisiran hingga radius 1 km dari lokasi korban tenggelam. Tadi kita dapat info dari masyarakat ada kejadian perahu tenggelam untuk penambang pasir. Ada 4 orang, tapi yang 1 hanyut di Bengawan. Ini ya, siap. Ini tadi sedang apa kalau boleh tahu warga tersebut? Ini sudah persiapan untuk pencarian dari tim dari SAR gabungan antara TNI, Polri, kita untuk pencarian di lokasi. Untuk radius pencarian sendiri saat ini, Dan? Mungkin 1 kilo dari tim dari titik lokasi. Debit air Sungai Bengawan Solo yang meluap serta arus air yang sangat deras menjadi kendala bagi tim SAR dalam melakukan pencarian korban. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Ribuan calon jamaah haji di Tuban dan Bojonegoro siap berangkat ke Tanah Suci. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Bengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Sebanyak 1.543 calon jamaah haji Kabupaten Bojonegoro siap berangkat ke Tanah Suci pada tanggal 11 dan 12 Mei 2024 mendatang. Kantor Kementerian Agama Bojonegoro menghimbau agar para jemaah tidak membawa barang bawaan seperti rokok berlebihan, benda tajam, serta bahan mudah terbakar. Sebanyak 1.543 calon jamaah haji di Kabupaten Bojonegoro dipastikan siap diberangkatkan ke Tanah Suci untuk menjalankan rukun Islam yang kelima, sesuai jadwal 11 dan 12 Mei 2024 mendatang. Rinciannya, sebanyak 1.464 calon jamaah haji yang tergabung dalam kloter 1, 2, 3, dan 4 akan diberangkatkan pada tanggal 11 Mei 2024 mendatang dari beberapa kantor Pemkab Bojonegoro. Setiap kloter tersebut terdiri dari 366 jamaah.
Sementara sebanyak 79 calon jamaah haji yang tergabung dalam kloter 10 akan berangkat pada tanggal 12 Mei 2024 bersama dengan rombongan jamaah haji dari Kabupaten Lamongan. Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, Muhammad Abdullah Hafidz mengatakan, menjelang keberangkatan haji pihaknya meminta agar para calon jamaah haji mempersiapkan segala kebutuhan haji, baik dari segi kesehatan fisik, paspor, koper, serta kebutuhan pribadi selama menjalankan ibadah haji. Tak hanya itu, pihaknya juga menghimbau agar para calon jamaah haji tidak membawa barang berlebihan, seperti membawa rokok puluhan bungkus, membawa benda tajam, maupun membawa benda yang mudah terbakar seperti power bank. Ya, alhamdulillah untuk kloternya sudah ada pembagian dari Provinsi Jawa Timur. Bojonegoro dapat kloter 1, 2, 3, 4 full Bojonegoro, kemudian ada tambahan 79 kloter 10 yang ikut bergabung di Kabupaten Lamongan. Pak, ini menjelang keberangkatannya kan tanggal 11 Mei, mungkin ada yang disampaikan kepada calon jamaah haji, mungkin barang-barang atau persiapan yang akan dibawa nanti pada saat haji, Pak? Insya Allah akan kita sampaikan apa-apa yang perlu dibawa dan apa yang tidak boleh dibawa, itu nanti akan kita sampaikan di manasik tingkat kabupaten. Ya, seperti barang yang mudah terbakar, power bank di atas 10.000 itu tidak boleh dibawa, atau benda-benda tajam yang bisa melukai tidak boleh dibawa. Atau membawa barang-barang yang jumlahnya melebihi kebiasaan, seperti membawa rokok sampai 10 stang atau 20 stang, atau membawa jamu kuat sampai 1 kardus, misalnya begitu. Ya, itu yang seperti itu tidak boleh. Kalau bawa 1, 2 itu masih boleh. Sesuai jadwal, pada Rabu 24 April 2024, calon jamaah haji dari Kabupaten Bojonegoro akan menjalani serangkaian manasik haji di Gedung Serbaguna selama 2 hari. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Sementara itu, sebanyak 1.165 calon jamaah haji di Kabupaten Tuban mengikuti manasik haji massal yang digelar oleh kantor Kementerian Agama setempat. Dalam kegiatan manasik tahap 1 ini, calon jamaah haji mendapatkan materi tentang tata cara pelaksanaan rukun haji. Manasik haji ini digelar agar calon jamaah haji dapat memahami dengan baik mulai dari proses hingga pelaksanaan rukun haji. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban menggelar manasik haji massal tahap 1 di kawasan Geraha Sandia, Desa Bogorjo, Kecamatan Merak-Urak, Kabupaten Tuban pada Selasa pagi. Sebanyak 1.165 calon jamaah haji asal Tuban mendapatkan sejumlah materi tentang teori pelaksanaan rukun haji. Agar calon jamaah haji dapat memahami dengan baik mulai dari proses hingga pelaksanaan rukun haji, para calon jamaah haji diberikan wawasan tentang teori rukun haji, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, kemudian mabit di Musdalifah, Jumrah Aqobah, dan tahallul awal. Sementara pada manasik haji tahap 2 yang akan digelar pada 1 Mei 2024 mendatang, calon jamaah haji akan diberikan materi tentang mabit ke Mina, lempar jumroh, tawaf, dan sa'i. Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Tuban, Umi Kulsum, mengatakan bahwa persiapan operasional haji di Tuban sudah mendekati angka 100%, mulai administrasi, paspor, dan biovisa jamaah haji yang telah selesai dibuat. Sementara persyaratan vaksin meningitis dapat dilakukan para jamaah haji di masing-masing puskesmas. Untuk pelaksanaan operasional haji tahun 2024 terkait dengan administrasi pasporing, insya Allah sudah hampir 100%, kemudian biovisa juga, dan untuk vaksin meningitis insya Allah nanti akan dimulai tanggal 24 sampai tanggal 30 April ya, nanti di puskesmas masing-masing langsung dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Kemudian terkait dengan pelaksanaan bimbingan manasik, alhamdulillah untuk hari ini bimbingan manasik massal 1 yang memang menjadi program dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban dilaksanakan hari ini tanggal 23 April. Sementara itu, ribuan calon jamaah haji di Kabupaten Tuban yang akan tergabung dalam kloter 9, 10, dan 11 ini akan diberangkatkan dengan titik kumpul di Pendopo Krido Tuban pada tanggal 13 Mei 2024 mendatang. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV Tuban.
Pemirsa, setelah beberapa waktu lalu dihebohkan dengan kemunculan seekor buaya di Kecamatan Padangan, warga di Bojonegoro kembali dihebohkan dengan kemunculan seekor buaya di Jembatan Sosro di Logo. Buaya berukuran lebih dari 1 meter tersebut muncul ke daratan dan membuat heboh sejumlah warga yang sedang nongkrong di jembatan. Sejumlah warga yang sedang nongkrong di Jembatan Sosro di Logo Minggu malam dihebohkan dengan kemunculan seekor buaya yang tiba-tiba muncul ke daratan. Oleh warga, buaya tersebut kemudian ditangkap dan diserahkan kepada Dinas Pemadam Kebakaran setempat. Diperkirakan buaya itu muncul ke daratan di Jalan Jembatan Sosro di Logo, mempunyai sarang di Sungai Bengawan Solo. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro, Ahmad Gunawan mengatakan pihaknya mendapat laporan dari warga sekitar pukul 12 malam. Kemudian ke lokasi untuk mengevakuasi buaya lantaran bisa membahayakan warga. Kemunculan buaya sepanjang 90 cm tersebut belum diketahui secara pasti asal-muasalnya, apakah milik warga ataupun buaya liar yang memiliki indukan, dan mengingat sudah beberapa kali muncul buaya di Bojonegoro, dirinya menghimbau agar warga tidak melakukan aktivitas di bantaran Sungai Bengawan Solo yang dirasa tidak sangat penting, baik itu berenang ataupun bermain. Hal tersebut guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dan apabila melihat seekor buaya muncul di bantaran Sungai Bengawan Solo serta membahayakan warga, bisa melapor ke Dinas Pemadam Kebakaran setempat. Jadi buaya itu kami terima laporan pukul 23.56 dari warga Desa Trucuk bahwa ada kemunculan buaya di Desa Trucuk. Itu lokasinya kurang lebih di sekitar Jembatan Sosro di Logo. Itu warga masyarakat sedang berkumpul di sekitar warung, ngopi begitu, dan melihat ada buaya yang melintas dan kemudian melaporkan ke Damkar. Itu untuk panjangnya kira-kira apa? Kurang lebih panjangnya sekitar 90 cm. Itu Pak, perkiraan milik warga atau diperkirakan dari liar Pak sampai saat ini? Ya, itu yang belum bisa kami pastikan. Jadi untuk informasi lebih lanjut terkait itu nanti kita tunggu setelah kami kirim, dan kebetulan sudah kami kirim ini tadi ke BKSDA Bojonegoro. Nanti mereka yang akan menganalisa terkait hewan buaya ini, dari mana sumbernya, kurang lebih begitu. Saat ini buaya telah dievakuasi di kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bojonegoro untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak berwenang. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Bupati dan Ketua DPRD Tuban kian mesra, sinyal Golkar PKB berkoalisi. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Bengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa yang selalu menjadi rival dalam gelaran Pilkada Tuban berpotensi melakukan koalisi. Dua partai yang selalu bergantian menjadi pemenang pemilu maupun pilkada di Tuban tersebut memberikan sinyal untuk melakukan koalisi besar. Bahkan kedua pimpinan partai tersebut kini terlihat semakin mesra saat tampil di publik. Pemilihan kepala daerah atau pilkada Kabupaten Tuban akan digelar pada 27 November 2024 mendatang. Namun hingga kini belum ada nama bakal calon bupati maupun bakal calon wakil bupati yang mencuat. Bupati Tuban petahana Aditya Halindra Farizki masih menjadi calon terkuat dalam pilkada Tuban. Bahkan Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang selalu menjadi rival dalam gelaran pilkada Tuban berpotensi melakukan koalisi. Dua partai yang selalu bergantian menjadi pemenang pemilu maupun pilkada di Tuban tersebut memberi sinyal untuk melakukan koalisi besar.
Hal tersebut terlihat dari mesranya hubungan Ketua DPC PKB Kabupaten Tuban sekaligus Ketua DPRD Tuban Miyadi dengan Bupati Tuban sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Tuban Aditya Halindra Faridski. Bahkan Bupati Lindra juga memberikan kejutan ulang tahun kepada Ketua DPRD Tuban Miyadi usai rapat paripurna di gedung DPRD Tuban pada Senin kemarin. Miyadi mengatakan tidak menjadi soal jika PKB dan Golkar berkoalisi dalam Pilkada Tuban, asal untuk kepentingan bersama dan kemajuan Kabupaten Tuban. Bahkan menurut Ketua DPRD Tuban, koalisi PKB dan Golkar akan membuat Tuban menjadi adem ayem, lantaran kedua parpol ini merupakan langganan pemenang pemilu maupun pilkada di Tuban. Miyadi menegaskan bahwa dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Namun ketika disinggung potensinya menjadi wakil bupati dari Aditya Halindra Faridski pada pilkada nanti, Miyadi masih enggan untuk menanggapi. Bapak dengan Mas Bupati sejauh ini kan terlihat sangat harmonis. Apakah ada kemungkinan Pak PKB berkoalisi dengan Partai Golkar dalam pemilu 2024? Persoalan politik tidak ada hal yang tidak mungkin. Yang penting konsep, ada pemahaman bersama dalam rangka membangun Tuban ke depan. Makanya di akhir saya tadi sudah sampaikan, mungkin masyarakat merindukan koalisi antara Golkar dan PKB agar Tuban menjadi ayam tentrem dan lain sebagainya. Tetapi ini dalam proses, mudah-mudahan harapan masyarakat bisa tercapai sehingga ini menjadi langkah pekerjaan kami yang berat dan mengantisipasi agar proses ini bisa diharapkan. Nah, persoalan hubungan saya dengan Mas Lindra, saya secara kemanusiaan dengan siapapun saya baik dengan beliaunya, tidak pernah ada persoalan-persoalan. Kalau misalkan ada persoalan kecil dalam persoalan perbedaan pendapat, itu hal lumrah karena antara legislatif dengan eksekutif dalam rangka membenahi proses kinerja DPRD dan membenahi proses kinerja. Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridski masih enggan untuk mengomentari pernyataan yang disampaikan oleh Miyadi terkait harapannya berkoalisi dengan Golkar di Pilkada Tuban. Sekedar diketahui, Partai Golkar menjadi pemenang pemilu 2024 di Tuban dengan raihan 20 kursi DPRD Kabupaten. Sementara PKB berada di posisi kedua dengan raihan 11 kursi DPRD Kabupaten. Sedangkan sisa 19 kursi lainnya diraih oleh PDIP, Gerindra, Nasdem, Demokrat, P3, dan PAN. Kabupaten Tuban. Mas Gub siap lagi maju pilkada? Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Wakilnya siapa Mas? Wakilnya 2024 kita berangkat. Wakilnya siapa Mas? Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Oke, terima kasih. Minal aidin wal faizin, mohon maaf. Husni Mubarak, CTV Tuban. Sementara itu, pengurus hingga kader Partai Golkar Kabupaten Tuban mendorong Ketua DPD Partai Golkar Tuban sekaligus Bupati Tuban Aditya Halindra Faridski untuk maju dalam Pilkada Tuban tahun 2024. Selain berhasil membawa Partai Golkar menang telak dalam pemilu 2024 di Tuban, Bupati Lindra juga dinilai berhasil memimpin Tuban dengan kolaborasi, inovasi, dan karya dalam balutan program Bangun Desa Notokuto. Setelah berhasil membawa Partai Golkar sebagai pemenang pemilihan umum serentak 2024 di Kabupaten Tuban, Bupati Tuban sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Tuban, Aditya Halindra Faridski, didorong oleh pengurus dan kader Partai Golkar setempat untuk maju dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban tahun 2024. Bupati Lindra dinilai berhasil melakukan pembenahan dan penataan kader sehingga Partai Golkar berhasil menang dalam pemilu 2024 sekaligus mendapatkan 20 kursi DPRD Kabupaten Tuban. Selain itu, partai berlambang beringin tersebut juga berhasil meloloskan 2 kader terbaiknya di DPR RI dan DPRD Provinsi Jawa Timur. Jumlah kursi tersebut catatan rekor terbaik Partai Golkar sejak pemilu dipilih langsung oleh rakyat. Selain dinilai berhasil memimpin Partai Golkar Tuban, Bupati Lindra juga dinilai berhasil menjalankan visi misinya selama menjabat sebagai Bupati Tuban. Kolaborasi, inovasi, dan karya dalam balutan program Bangun Desa Notokuto diklaim berjalan dengan baik sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sekretaris DPD Partai Golkar Tuban, Suratmin, mengatakan seluruh kader Partai Golkar menginginkan Bupati Aditya Halindra Faridski maju dalam Pilkada Tuban untuk melanjutkan program Bangun Desa Notokuto yang dinilai berhasil oleh masyarakat
meskipun diakuinya belum sempurna. Jika Ketua DPD Golkar Tuban tersebut kembali terpilih sebagai Bupati Tuban, tentu program tersebut akan disempurnakan dan diselesaikan dengan baik. Suratmi menambahkan untuk saat ini secara organisasi Ketua DPD Golkar Tuban telah memegang surat tugas dari DPP Partai Golkar untuk melangkah dalam Pilkada Tuban 2024. Sementara untuk calon wakil, Partai Golkar akan melakukan tahapan sesuai dengan mekanisme partai. Insya Allah dua kader menginginkan Mas Budi kembali memimpin Tuban kembali melanjutkan bangun desa Monokono yang notabene insya Allah memang kita akui belum sempurna. Kemudian dengan periode yang kedua ini bisa menyempurnakan apa-apa yang belum katakanlah bisa terlaksana. Untuk wakilnya kira-kira harus siapa Pak Rahman? Taruh dari kader. Wakilnya kita nanti ada proses, ada mekanisme, itu tahapan-tahapan yang kita lalui. Ya, tapi untuk saat ini secara organisasi memang Pak Bupati sudah memegang surat tugas dari DPP. Ya, surat tugas, nanti surat tugas itulah sebagai pegangan Mas Bupati untuk katakanlah meyakinkan kepada masyarakat Tuban memimpin kembali. Senada dengan Sekretaris DPD Golkar Tuban, pimpinan Kecamatan Partai Golkar Kecamatan Soko sekaligus anggota DPRD Kabupaten Tuban, Edi Susanto mengaku kader Golkar di tingkat bawah juga mendorong penuh Bupati Lindra untuk maju di Pilkada Tuban yang akan digelar 27 November 2024 mendatang. Edi menambahkan Partai Golkar memiliki banyak kader potensial, namun Bupati Lindra dinilai yang paling layak untuk maju dalam Pilkada Tuban karena berhasil membawa Partai Golkar sebagai pemenang pemilu 2024 sekaligus berhasil membawa Kabupaten Tuban menjadi lebih baik. Kami mendorong, kami punya kader terbaik, kami mendorong untuk maju lagi menjadi calon Bupati Tuban untuk 2 periode. Mas Lindra berarti ya? Insya Allah. Dan itu satu-satu. Kami punya banyak kader. Ada yang duduk di DPR RI, ada yang duduk di provinsi. Tapi kami mendorong Ketua DPD Golkar Kabupaten sekaligus Bupati incumbent untuk maju. Untuk wakilnya Mas, kira-kira siapa? Ada dorongan dari para kader Golkar di bawah? Itu hak prerogatif sudah pasti kami serahkan kepada beliau, tetapi kami membuka pintu koalisi apapun Tuban perlu soliditas. Kami membuka koalisi dengan partai-partai lain. Sudah barang tentu begitu. Sekedar diketahui, Bupati Tuban Aditya Halindra Fariski berhasil menang telak dalam Pilkada Tuban 2020 lalu. Kader Partai Golkar alumni Universitas Airlangga Surabaya tersebut menjabat Bupati Tuban periode 2021-2024. Sementara Pilkada Tuban akan digelar pada 27 November 2024 mendatang. Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pemirsa, pasar bonsai bagi sebagian orang mungkin terdengar asing. Di Kabupaten Bojonegoro ada sebuah pasar yang menjual bonsai dari berbagai jenis tanaman bonsai khas Bojonegoro. Harganya pun cukup bervariatif, mulai Rp5.000 hingga puluhan juta rupiah. Berikut liputannya untuk Anda. Inilah Pasar Bonsai Bojonegoro. Pasar yang bertempat di Gang Sawahan, Kelurahan Sumbang, Kecamatan Bojonegoro ini menjual berbagai jenis dan ukuran tanaman hias bonsai khas Bojonegoro. Penggagas Pasar Bonsai Bojonegoro, Totok Sujatmiko, mengatakan pasar bonsai ini untuk memperkenalkan tanaman bonsai kepada publik sekaligus untuk memberikan wadah bagi para pebonsai untuk memasarkan karyanya. Selain itu, dengan terbangunnya pasar, maka semakin banyak bonsai yang bisa menjadi pilihan bagi para pengunjung, sehingga mampu menjadi daya tarik kepada calon pembeli. Di pasar bonsai ini, para pembeli dapat membeli baik dari bahan, bibit, hingga bonsai yang sudah jadi. Sedangkan untuk harga mulai dari Rp5.000 hingga Rp25 juta. Tidak hanya itu, di pasar bonsai ini juga tersedia berbagai pernak-pernik bonsai, baik dari pot, keramik, hingga media tanam. Dan ada 8 komunitas itu sepakat jadi satu untuk membangun pasar bonsai Bojonegoro. Jadi membangun pasar, semakin banyak bonsai, semakin banyak barang, kita berharap semakin banyak pembeli nanti yang datang. Kita mulai melayani, jadi yang kita siapkan itu untuk pembeli itu mulai dari bahan,
bibit sampai dengan jadi. Harga Rp5.000, Rp10.000, Rp15.000, Rp25.000 sampai harga Rp25 juta kita ada. Jadi untuk saat ini ada berapa lapak ya? Di sini itu ada 4 lapak. Jadi sementara yang tergabung di sini 4 lapak miliknya Bondan, Bonsai Dander, miliknya Babon, Bonsai Balen, sama Bongkotan, Bonsai Bojonegoro Kota, dan lapak saya sendiri. Jenis apa saja yang tersedia di pasar bonsai ini? Hampir semua yang dibonsaikan itu ada, mulai dari serut, ipre, jenis-jenis beringin itu, fikus-fikusan itu banyak, terus loa, terus santigi ada, santigi, terus hokianti, sakura, sancang, dan lain-lain, banyak. Salah satu pembeli bonsai asal Kecamatan Balen, Sri Abdi Handayani mengaku suka dengan bonsai. Sejak lama ia menggemari berbagai jenis tanaman tersebut, maka dengan adanya pasar bonsai, lebih banyak tanaman yang menjadi alternatif. Nah, ini dengan adanya pasar bonsai Bojonegoro ini gimana? Seneng banget, jadi kita bisa saya antusias banget secara pribadi karena mungkin kalau kita ke pasar gini kan bisa tahu, bisa milih-milih, bisa banyak pilihan gitu. Jadi kita kan bisa asik lah ya milih Mas ya. Harapannya ke depan gimana, Bu? Ya harapannya supaya ini semakin lapaknya diperbesar biar banyak yang pengunjung tahu di sini ada lapak juga gitu. Bonsai dan ke depan bisa pecinta bonsai bisa makin jos. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami jtvbojonegoro@jtv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.